Halo, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Alhamdulillah ya. Oh iya, sebelumnya apakah ya teman-teman merasa nyaman tidak duduk seperti ini? Nyaman ya. Kalau begitu, lanjut ya. Sebelum memasuki konsen pada hari ini, kita membuka dengan doa. Mungkin ada yang bersedia memimpin kita dalam doa. Kita menguatkan hati dan bertemu Tuhan di antara masa yang membawa doa ini saya lihat dengan saya dalam Katolik dalam Bapa secara Roh Kudus sama Yesus bersama Bunda Maria. Terima kasih atas kebenaran-Mu karena Engkau telah melindungi dan menjaga kami dari malam hingga siang hari ini. Sementara kita akan melakukan konseling kelompok kami, menimba kami, berkata kami, semoga selesai dengan cara yang baik. Demikian adalah permohonan kami Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada kakak yang sudah membawakan doa. Kita lanjut dengan perkenalan ya teman-teman. Karena di sini juga belum tahu, mungkin sesama dari kita pun belum berkenalan dengan yang hadir pada sesi konseling. Nah, cara perkenalannya itu sebutkan nama di sebelah kiri teman yang sudah memperkenalkan namanya, asalnya, habis itu lanjutkan dengan kita sendiri. Jadi semuanya begitu. Jadi kita langsung saja, mulainya dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, asal saya dari Lokata. Teman sebelah kiri saya bernama Nur Laila, asalnya dari Lembah. Saya sendiri nama Elvin, asal dari Sabah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman sebelah kiri saya, Kakak Elvin, asal dari Sabu, dan saya sendiri Kakak Bergita dari Manggarai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman sobat kiri saya bernama Bergita, asal dari Manggarai, dan saya sendiri nama Indra, asal dari Semau. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan teman sebelah kiri saya, yaitu Kak Hendra Batu dari Semau, dan saya sendiri Ica Saisale dari RT. Jadi di sebelah kiri saya ada kakak Ica Saisale dari ND, dan saya sendiri Lia Ulioni dari Sabu. Di sebelah kiri saya teman saya yang bernama Pak Loli dari Sabu. Iya, Pak Loli dari Sabu, dan saya sendiri Melisa dari BGP. Oke, baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah memperkenalkan diri dan asalnya ya. Terima kasih. Oke, sebelum itu di sini ya saya ada lembar event konsen di mana saya akan memberikan pada teman-teman untuk setuju untuk mengisi pada sesi konsen kali ini. Baik teman-teman, nanti lembaran yang sudah teman-teman lihat dan isi nanti di akhir dari sesinya baru saya akan menentukan kembali. Nah, kita lanjut dalam sesi konseling ini. Saya pengen bertanya kepada teman-teman, apakah sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Oh, jadi semuanya belum. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok, tujuan konseling kelompok itu seperti apa, terus asas-asas yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu sendiri itu perkumpulan antara dua orang atau lebih yang dimana mempunyai masalah yang sama dan sama-sama mencari tujuan pun juga sama. Terus dia punya tujuan itu pasti memecahkan masalah, mencari alternatif solusi atau saran yang akan diberikan oleh teman-teman.
semua yang hadir pada sesi konseling kali ini. Nah, kemudian ada asas-asas. Jadi di sini ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas ini ya keterbukaan teman-teman, di mana teman-teman di sini diminta untuk terbuka untuk masalah yang dihadapi. Karena ya kita melihat bahwa hasil dari ini kan ya teman-teman akan mendapat sebuah alternatif solusi atau saran yang diberikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa terbuka sehingga teman-teman yang hadir pada ini ya sesi kali ini bisa tahu apa masalah teman-teman, sehingga mereka juga bisa memberikan seperti alternatif solusi atau saran yang dipakai oleh teman-teman. Yang berikutnya itu asas ini ya kenormatifan, di mana asas ini menekankan pada ya teman-temannya harus menghargai apa pendapat dari teman-teman, terus menghormati. Jadi kita saling menghargai pada sesi ini. Yang berikutnya itu ada asas kesukarelaan. Dimana teman-teman di sini sebelum hadir di sini, apakah ada paksaan dari orang luar? Tidak ada ya. Jadi ya sukarela untuk hadir ya pada sesi kali ini. Oke. Jadi berikutnya itu ada asas ini menjaga rahasia, di mana teman-teman diminta untuk rahasia apapun yang terjadi dalam ruangan ini itu habisnya di sini. Jadi kita tidak bisa membawa masalah atau hal-hal yang berkaitan dalam ruangan ini sampai di luar ruangan. Itu tidak baik. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya. Tidak ada. Oke, baik. Sebelumnya ya teman-teman pasti hadir di sini pasti tadi mempunyai tujuan yang sama, bisa menyelesaikan masalah yang sama. Maka dari itu saya sebagai memandu jalannya ya sesi pada kali ini meminta teman-teman untuk berperan aktif sehingga ya kita bisa mendengar dan memberikan saran atau alternatif solusi yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Untuk itu sebelum kita melanjutkan di kegiatan konseling kita, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu nih. Jadi ice breakingnya ini kita pakai duduk atau duduk saja. Oke, jadi ice breakingnya itu kita menyanyi tapi sambil menggerakkan seperti begini ya. Saya mencontohkan Marina itu di sini menari begini di atas menara. Sudah paham? Marina menari di atas menara. Oke, jadi kita mulai ya supaya 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Ulang lagi ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, mungkin sampai di sini atau ada yang mau memimpin kita lagi? Pas. Oke, berarti kita pas untuk ice breakingnya ya teman-teman. Pada sesi selanjutnya ini kita akan mengungkapkan masalah kita masing-masing. Jadi ya saya meminta semua orang harus menyampaikan masalah yang dihadapi. Mungkin saya meminta di sebelah kanan dulu Kak Elvin ya tadi. Dipersilakan. Hal yang saya alami itu sekarang saya sedang kerja tugas penelitian di Filipina saya gitu. Jadi saya merasa kesulitan dalam mencari sumber-sumber atau jurnal-jurnal dalam penelitian tersebut. Oke, baik Kak Elvin, terima kasih. Jadi masalah Kak Elvin ini lebih kepada usulan ya, usulan seperti judul ya, dimana dia merasa sedikit ya kendala untuk mencari
jurnal-jurnal yang untuk membantu dia punya judul sendiri. Oke, mungkin selanjutnya. Kalau masalah dari saya itu tidak percaya diri dalam hal mengerjakan tugas. Soalnya itu kita mengerjakan tugas dalam kelompok. Di situ tuh saya sudah mencari materi, terus sudah mencari jawaban, dan saya sudah mencari terus setelah saya mengumpulkan itu materi yang sudah saya cari itu, saya tidak yakin bahwa materi yang saya cari itu dapat diterima dari kelompok. Oke, baik, terima kasih Kak Pauline ya. Berarti masalahnya lebih kepada ya kurang percaya diri, seperti materi-materi yang sudah dicarikan namun masih kayak takut untuk share ke dalam grup kelompok gitu ya Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Masalah saya adalah saya sering lupa dan sering terlambat datang ke kampus, dan juga jarak yang begitu jauh. Jadi seringkali saya terlambat dan itu membuat saya sampai stres, dan saat ini saya masih berada dalam masalah tersebut. Ya, baik, terima kasih Kak Hendra. Jadi lebih kepada jarak ya Kak Hendra, di mana jarak itu yang sering ya terlambat ke kampus, membuat stres juga. Ya, terima kasih Kak Hendra lanjut. Oke, baik. Di sini masalah saya ini tuh kurang adanya motivasi saat belajar, karena ada tugas atau ada ya tugas dari dosen, itu kurang ada motivasi untuk mau mengerjakan begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Ija. Jadi Kak Ija punya masalah ini lebih kepada kurangnya motivasi ya. Oke, baik, lanjut. Jadi masalah saya ini di kuliah itu adalah public speaking saya. Jadi kadang kalau misalnya dapat tugas presentasi itu kadang saya agak kesulitan. Oke, baik, terima kasih Kak Ija. Jadi kalian yang satu lebih kepada berbicara ya, ketika kamu masih takut gitu. Selanjutnya Saya itu soal manajemen waktu, dimana saya itu sering kerjaan pada sekian dikasih tugas oleh dosen, saya selalu menunda kayak berpikir bahwa saya waktu gitu, sampai kadang saya lagi keluar tuh saya sempat terpukul karena waktu yang sudah habis, dikasih dosen itu sudah habis, jadi terlambat sering terlambat menggunakan tugas gitu. baik, terima kasih Kak Manisa. Jadi masalah yang Kakak sadar itu yang ada dia tidak bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga dia punya tugas kadang-kala sering terlambat untuk berkumpulan. Oke, baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah terbuka menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang. Alangkah baiknya kita tekan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, jadi selanjutnya kita memilih masalahnya siapa yang akan dibahas ke depan. Jadi mungkin saya tanyakan masing-masing saja ya, supaya ya adanya kesepakatan. Mungkin Kak Evin maunya masalah siapa yang akan dibahas? Kalau saya lebih ke Kak Melisa. Kak Melisa ya. Kalau dari saya masalahnya Baik. Dan Ya, kalau dari saya, baiknya kita semua kan mahasiswa, jadi pasti mengalami hal di mana mendapatkan pekerjaan itu resmi, dan pasti kita semua dari masalah tersebut. Mungkin pakai masalah dari Indonesia. oke, baik, selanjutnya Kak Ica. Kalau menurut saya juga sama, saya juga terkadang juga masalah di manajemen waktu juga. Jadi menurut saya masalah analisa juga banyak dialami oleh sama seperti teman yang lain, saya juga ada di masyarakat Indonesia karena kita dari mahasiswa sering sekali menunda-nunda
waktu ini biasanya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Cuma di sini ya saya juga akan menanyakan kepada saya sendiri mau atau tidak masalahnya kita bahas gitu dalam sesi konsep. Bagaimana dengan kamu? Apakah bersedia dari sosial Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk masalahnya kita sudah memilih itu masalah Kak Melisa ya, di mana manajemen waktu itu masalah yang akan dibahas. Jadi mungkin di sesi kali ini saya meminta teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Kak Melisa untuk menjawab atau apa itu. Ini saya persilakan. Kalau dari saya menambahkan ke Kamalisa sejak kapan atau mulai dari semester berapa Kamalisa merasa sulit dalam menentukan waktu untuk bertugas dan lain-lain. Saya dari semester 3 itu sudah mulai waktunya mulai sudah tercecil begitu karena banyak tugas yang diberikan dosen itu berkelompok tugasnya itu dalam kelompok, jadi susah atur mau mata kuliah ini mau di kelompok yang ini atau mau yang ini satu pelajaran ini kan nggak boleh bertabrak. Oke, baik, terima kasih Kak Elvin yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman lain yang ada yang masih mempunyai pertanyaan juga. Oh iya, Kak Hendra sudah. Itu mungkin saya ingin bertanya bagaimana perasaan kami bisa saat mengalami lama setelah menentukan tugas. Bagaimana perasaannya? Saya waktu tugas saya terlambat dikumpulkan itu kayak namanya kecewa, marah sama diri sendiri kenapa harus terlambat gitu, kenapa selalu menunda pekerjaan begitu, kayak lebih marah sama diri sendiri, kecewa sama diri sendiri. Oke, sebelumnya kami bisa sudah tahu deadline-nya sebenarnya masih lama begitu. Ya. Tapi membuat biasa saja nih saat pikirkan begitu. Ya, kayak lebih berpikir kayak misalnya waktu tunggu sedikit lagi gitu. Tapi malah sibuk main HP karena pikir masih berapa waktu gitu. Lebih ke media sosial, lebih kata untuk terlambat. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Hendra yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ada yang punya. Tadi Kamelisa bilang Kamelisa sudah merasa kecewa ketika terlambat mengumpulkan tugas. Setelah merasa kecewa itu Kamelisa mengulangi lagi perbuatan kayak menunda pengerjaan tugas itu, atau Kamelisa kayak merasa diri kayak ibu itu senakan buat ini. Kalau pas masa kecil tuh kayak ada pikiran buat yang lain kali sampai boleh begini dan lain kali harus kerja harus tepat waktu gitu. Tapi pas tuh hari untuk kerja tuh kayak rasanya kayak malas, kerja tuh kayak bilang rasanya kayak misalnya sedikitnya masih waktu sedikit lagi gitu. Jadi Kamelisa kayak di dalam pikiran Kamelisa tertanam kalau masih ada hari esok untuk mengerjakan tugas ini. Iya. Oke, baik Eja. Mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi selama pengerjaan tugas itu bukan hanya sosial media, mungkin ada ikut organisasi gitu kan, yang buat akhirnya menunda tugas yang harusnya dikerjakan. Deadline-nya dua hari ke depan, terus ada ikut organisasi sehingga tidak mengerjakannya itu sebelum deadline. Mungkin anak-anak ada organisasi juga, dan memang ada kegiatan juga di organisasi itu, jadi pikirnya bisa waktu organisasi dulu, kegiatannya dulu. organisasi dari kampus atau di luar.
juga kampus. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain misalnya. Kalau dari saya tadi rekan saya sudah memberikan jawaban kalau misal semester 3 ini rekan saya jarang mengumpulkan tugasnya, tidak tepat waktu gitu. Pertanyaan saya, bagaimana semester 1, semester 2 rekan bisa membagikan waktunya itu kalau bisa mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu? Untuk di semester 1 itu kan awal-awal lagi semangatnya gitu kayak di kuliah gitu, jadi setiap kali dikasih tugas tuh malamnya langsung dikerjakan gitu. Tugasnya dikasih langsung dikerjakan gitu. Terus pas semester 2 itu juga sudah mulai organisasi, jadi waktunya kayak sudah mulai agak tercecer, tapi masih bisa di handle begitu. Atau semester 3 yang sudah mulai gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Kanalisa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin teman-teman mempunyai saran atau alternatif solusi yang mungkin saja bisa diberikan kepada Kanalisa untuk dia bisa menindaklanjuti apa saran yang diberikan oleh waktu. Saya persilakan. Kalau dari saya sih, kami bisa menentukan jadwal harian, jadi membuat jadwal harian untuk kerja tugas dan juga untuk pergi ikut organisasi supaya kami bisa kumpul tugas dengan tepat waktu. Oke, baik, terima kasih dari Kak Evin. Jadi dari Kak Evin ini lebih kepada membuat jadwal harian ya, kami bisa sehingga Kak bisa tahu hari ini buat apa, sehingga tidak adanya penundaan untuk mengadakan komunikasi. Oke, baik, terima kasih Kak Evin. Mungkin selanjutnya Kalau saya itu kami harus tahu jadi kalau misalnya datang di Kupang nih untuk apa, sama tadi kami bisa sudah memberitahu bahwa kami bisa nih ada ikut organisasi, jadi kami bisa harus berpikir namanya akan datang di Kupang. Oke, baik, terima kasih Kak Poni. Jadi Kak Poni di sini lebih menegaskan kembali bahwa kita ke Kupang itu untuk apa, belajar kerja. Jadi mungkin bisa diperhatikan kembali apa tujuannya kita untuk tahu. Oke, baik, mungkin selanjutnya. Mungkin saran dari saya, kami bisa kurangi penggunaan media sosial, jadi tidak terganggu di saat mengerjakan tugas. Dan juga untuk organisasi, di organisasi kami bisa menjawab sebagai anggota atau sebagai pengurus. Sebagai anggota, mungkin sebagai anggota kami bisa tahu bagaimana waktu yang harus kami bisa mengikuti dan organisasi itu. Jadi kami bisa mengatur waktu. Hari ini saya penting di organisasi ini, jadi saya harus pergi. Dan kalau tidak terlalu penting, kami bisa mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah besok ataupun lusa begitu. Dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Hendra. Jadi Kak Hendra di sini lebih menekankan kepada pengurangan menggunakan media sosial, terus mengingatkan bahwa hal-hal penting itu seperti apa, sehingga kalau melihat kalau itu tidak penting, jadi tidak terlalu mengerjakan, jadi lebih fokus pada pengerjaan tugas. Oke, mungkin Menurut saya, saran dari saya, mungkin kami bisa membuat list tugas apa saja yang deadline-nya harus dikumpulkan. Kayak misalkan 2 hari sebelum pengumpulan tugas itu, kami bisa sudah mengerjakannya lebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Ica.
Jadi KIC di sini lebih menegaskan kepada membuat daftar-daftar tugas ya yang diberikan dosen sehingga bisa dilihat di mana yang apa tugas. Mungkin selanjutnya. Mungkin nggak sadar teman salah ya, mungkin sama si tertarik dengan lebih dilihat lagi waktu deadline tugas. Karena kalau tugasnya sudah 2 hari atau misalnya mau dikumpulkan besok, lebih baik kerjakan dulu tugas yang sudah mau deadline. Terus kurangi juga kayak yang bilang kurangi juga di organisasi, mungkin kayak ada saat-saat di organisasi itu yang soalnya terlalu inti atau hanya kayak nongkrong dengan kawan, nah biasanya kan begitu. Jadi mungkin melihat waktu yang kosong itu digunakan untuk kerjakan tugas yang sudah ada. Terus ya Baik, terima kasih. Jadi kalian di sini lebih menjelaskan pada ketika melihat waktu yang kosong itu alangkah baiknya melihat draft-draft atau bisnis dan tugas yang sudah ditulis tadi mungkin bisa mengerjakan pada waktu-waktu yang terbaik. Baik, terima kasih atas ya saran atau alternatif solusi yang diberikan oleh teman-teman kepada organisasi ini. Nah, jadi sesi berikutnya ini saya meminta teman-teman untuk apa sih kesan dan pesannya dalam mengikuti konseling pada hari ini. Mungkin pertama dari Kak Evin. Kesan untuk saya pribadi begitu Kak. Kalau untuk saya saya dapat bercerita dengan apa yang saya rasa, apa yang saya alami, atau apa yang saya hadapi. Sekarang ini saya bisa belajar juga dari teman-teman masalah teman-teman semua yang sudah diceritakan. Berikutnya masalah dari data bisa tadi tentang manajemen waktu. Saya juga bisa belajar bagaimana saya manajemen waktu saya dengan baik terlebih dalam pengerjaan tugas akhir. Oke, baik. Terima kasih Kak Elvin sudah menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin Pak Polmi. Kalau pesan dari saya itu sangat senang karena masalah saya sudah diceritakan di sini dan saya sudah mengerti, maksudnya sudah tahu bagaimana solusi masalah yang saya hadapi dan saya mendapat pengalaman baru dari konseling kelompok pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Polmi. Mungkin Anda. Oke, baik. Dari saya sendiri, saya merasa senang karena saya sudah menceritakan masalah yang saya alami selama ini, dan juga saya senang karena sudah membantu memberikan alternatif solusi dan saran kepada kami di sini. Oke, terima kasih Kak Indra. Mungkin lagi Kak Ica. Dari saya senang terkait dengan masalah Kamelisa. Saya juga senang bertemu dengan teman-teman baru di sini. Saya bisa mengenal teman-teman, jadi saya bisa menambah relasi saya dan juga saya bisa belajar dari pengalaman Kamelisa terkait manajemen waktu. Oke, baik Kak Ica. Terima kasih. mungkin pesan dari saya kalau itu saya senang berada di konseling kelompok hari ini karena ini adalah konseling kelompok pertama saya, dan saya juga merasa salah satu masalah dalam pekerjaan saya yaitu manajemen waktu. Nah, dulu sebagai mahasiswa pun kita pasti karena menunda untuk mengerjakan tugas. Jadi pesan untuk kita semua melalui masalah Kamelisa adalah kita semua harus belajar untuk bagaimana manajemen waktu yang baik sehingga apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kalian. Mungkin dari Kamelisa yang sebagai masalahnya juga kita bahas dan menerima saran dan alternatif solusi dari teman-teman. Terima kasih Kamelisa. Selamat siang, kenal
saya selalu mendapatkan ya teman-teman yang baru saya temui hari ini, yang dimana teman-teman tadi pada sesi kali ini membantu mencari alternatif solusi bagi permasalahan saya pada hari ini. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang bertemu dengan teman-teman. Oke baik, terima kasih atas pesan-pesan dari teman-teman semua. Mungkin di sini ya saya sebagai konselor yang itu menyampaikan sedikit bahwa ya saya sangat mengagumi sekali teman-teman yang hadir pada hari ini, di mana teman-teman sudah membuka masalah dan bisa istilahnya tidak ada paksaan dari luar. Dan mungkin di sini ya saya mengharapkan ya teman-teman bisa menjaga apa yang sudah saya katakan di awal tadi, bagaimana asas yang perlu kita pelajari. Bahwasanya setelah habis dari sini dan ya keluar dari ruangan ini, kita perlu untuk menjaga apa yang kita sudah lakukan dalam ruangan. Dan baik, di sini saya menarik ini ya kesimpulan bahwasanya teman-teman hadir pada ini ya sesi kali ini merasa senang bisa berjumpa dengan orang-orang baru dan bisa menambah relasi teman-teman sendiri. Dan mungkin juga kepada Kak Kamili, saya sebagai konseli kita pada sore hari ini, dia merasa sangat senang juga atas saran dan alternatif yang diberikan kepada dari teman-teman. Oke, jadi mungkin dari ya sesi konseling kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan kembali. Nanti informasinya saya akan mengirimkan di via Bunda ya, supaya bisa tahu jadwal kapan kita melakukan konseling. Dan sebelumnya kita mengakhiri alhamdulillahnya kita tadi kan sudah memulai dengan doa. Jadi pada sesi akhir juga kita menutup. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti kita doa. Oke teman-teman semua, dan sekarang sama kita sadar diskusikan semua dan terima kasih ya Tuhan karena Tuhan menyampaikan dari awal kami bertemu semua hingga kami sedikit surga untuk sampai kami untuk nanti kita akan lebih orang sekali masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Baik, terima kasih Kak Hendra. Mungkin ya saya sebagai konselor meminta ini lembaran ini yang diselesaikan tadi segera. Oke, terima kasih. Oke baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan kali. Ya, terima kasih. Senang dong.